Selanjutnya alur setelah buka atau jalannya. Jadi intinya usaha itu dibuka aja dulu ya. Ada menunya, ada setup awalnya yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke setelah buka, kita akan tahu kendalanya apa, masalahnya apa, suka dukanya apa. Di sini kita juga sambil belajar. Jadi intinya orang buka usaha itu selain mencari profit, keuntungan, juga kita juga belajar ya. Karena kita masih pemula, kecuali kalau kita sudah usaha dari dulu. Kalau yang bagi pemula mungkin masih buat belajar ya. Yang pertama ada namanya data, operasional, dan promosi. Nah, kita ke data. Jadi kerja itu dalam operasional atau teknis ya, maupun non teknis. Sebenarnya ini teknisnya semua ya, karena non teknis itu nanti berhubungan dengan jam terbang. Oke, itu data. Nah, data di sini ada buku manual, komputer atau software. Tapi pada intinya, kalau kita mau masih baru, mungkin kita buku manual dulu yang kita buat. Jadi kita akan membuat nanti ada videonya masing-masing ini ya, belum saya upload. Buku pendapatan, cara membuat buku pendapatan secara manual. Cara membuat buku laba rugi secara manual. Cara membuat operasional atau logbook secara manual dan buku stok secara manual. Nah, tapi di sini untuk buku stok bisa komputer ya, karena kalau kita manual barangnya seberapa banyak. Balik lagi ke alur data. Jadi itu untuk cara membuat buku. Jadi pilihannya mau yang buku manual, komputer atau software. Kalau buku manual sudah kita kuasai, sekarang kita ke komputer. Nah, di komputer ini nanti ada videonya juga ya. Memakai laptop, menguasai rumus Excel, nanti ada videonya. Menguasai Word, mulai dari surat menyurat, buat tabel, dan lain-lain. Nah, nanti ada videonya. Sambil jalan ya. Lalu kita ke software dan aplikasi. Nah, software dan aplikasi ini, kita kalau sudah menguasai buku manual, sudah menguasai komputer, barulah kita bisa pakai software. Jangan kadang itu kita langsung pakai software, ternyata dasarnya atau manualnya itu kita belum bisa. Jadi kita harus menguasai dulu buku manual, komputer harus kita kuasai, barulah software. Itu urutannya sebenarnya. Karena software itu diciptakan bagi orang-orang yang sudah menguasai manual dan komputer. Contoh software keuangan, ada APP, ada buku kas, ada kasir online. Memang di sini tuh lebih enak memang pakai software, tapi bagi orang yang pemula itu mungkin bingung kalau pakai software. Dasarnya dari mana? Nah, dasarnya itu di buku manual. Lalu ada operasional ya, Google Drive, Google Keep, Google Form, aplikasi toko, ini operasional. Nah, kita akan tahu kalau kita sudah buku manual, sudah computerized, oh iya, ternyata ini harus dipublikasikan. Oh iya, ternyata ini harus dibuka banyak HP atau banyak pintu. Jadi saya buka, karyawan juga buka. Kadang kalau buku manual itu hilang, kena air, terbakar, dan lain-lain. Lalu komputer itu mungkin kena virus, install ulang, dan lain-lain. Nah, software ini yang memang memudahkan karena dia tidak akan kena virus atau kehack atau kena air ya. Dia ini lebih ke mengenakan atau istilahnya memanjakan ya, menyamankan penggunanya. Tapi harus kita pahami, kita juga harus paham tentang manual dulu. Jadi orang yang pintar-pintar itu memang orang yang zaman dulu, karena dia dari manual, computerized, lalu ke online. Kalau zaman sekarang anak-anak muda ya, memang mintanya langsung ke online ya, tapi dari online itu mereka nggak paham, karena dasarnya itu dari manual dulu, lalu komputer, baru software atau online. Lalu promosi memakai Google Keep, Canva, Capcut, lalu pengawasan memakai CCTV online atau inventory online. Lalu, nah di sini ada alur data ya. Jadi ini ya pilihannya. Alur data ini hanya contoh kita mau membuat laporan secara singkat ya. Seperti ini. Mungkin ada videonya nanti ya. Lalu kita masuk ke master datanya. Nah, di sini nih ada 9 yang biasanya sering dipakai dalam sebuah perusahaan
seperti cara membuat HPP menu. Di sini ada YouTube-nya, ya, ada videonya dan ada link download untuk formnya. Jadi kita sudah fasilitasi ya. Di sini nggak ada video karena videonya sudah ada di YouTube. Lalu analisa. Nah, analisa di sini juga ini ada YouTube-nya. Memang nggak kita buka ya. Jadi ini para member membuka sendiri belajarnya. Memang kalau kita sudah jalan itu jangan sampai kita kurang ilmu. Makanya di sini ilmu-ilmunya sudah kita kasihkan, tinggal dipelajari aja. Kalau jika tidak tahu ya bisa bertanya. Jadi pelajari dulu video-video kami ini, baru bisa bertanya kalau bingung. Lalu ada finance. Memang harus terbiasa membaca ya. Jadi di sini memang contoh-contohnya ya, laporan pendapatan, laporan pengeluaran, laporan neraca, laporan, dan ini harus praktek. Jangan sampai kita hanya buka video, hanya menyimak tanpa praktek. Memang harus dipraktekkan. Karena kalau kita hanya menyimak aja pasti bingung. Jadi harus praktek. Lalu ada admin juga. Nah, stock of name, inventory, invoice transfer. Memang nggak kita kasih ini ya. Mungkin nanti kalau kita sudah selesai mengerjakan mungkin kita akan rapikan ya. Tapi ini sebenarnya sudah rapi sini videonya, ini downloadnya ya. Nah, saya kasih contoh download. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal masuk, tinggal download. Jadi nggak perlu kita capek-capek ini ya, nyari di YouTube atau apa. Cukup di sini semua sudah jelas. Lowongan kerja, form lamaran, biodata, form HED, lalu operasional. Dan ini yang sering terjadi di operasional. Makanya saya bilang kalau kita mau buka kafe atau buka coffee shop atau buka usaha, pertama harus terjun dulu, biar mengetahui kendalanya apa, seluk-beluknya apa, ilmu-ilmu apa aja. Nanti kalau sudah autopilot, udah otomatis, maka kita bisa meneruskan ke orang lain, dan orang lain itu yang kita ajarkan selama 1-2 bulan ya. Lalu promosi, oke. Oh, ini kasir ya, kasir. Dan ini surat menyurat. Oke, jadi data-data di sini ada di master data. Kita pun harus tahu cara membacanya juga. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami.